Sebab apa perceraian itu dibolehkan? Karena suami diam-diam nikah siri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di Majelis Yas'alunak Islam Solusi Kehidupan bersama guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat MA yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunak Islam Solusi Kehidupan seputar ibadah, muamalah, fikih keluarga, dan masalah-masalah lainnya. Ya. Untuk itu, alhamdulillah udah banyak pertanyaan yang masuk ya ke Majelis Yas'alunak. Adapun pertanyaan yang pertama datang dari keluarga ya, fikih keluarga. Yang pertama, izin bertanya ya. Ketika seseorang sudah bercerai, kemudian tidak dijalin lagi komunikasi antara keduanya ya. Setelah itu dia dibebankan untuk membayar hutang seorang suami ya. Apakah itu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk komunikasi dengan mertua? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya menyapa para pemirsa Majelis Yas'alunaka. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan dalam keadaan berkah insyaallah taala. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya berusaha untuk melayani, berkhidmat dengan memberikan jawaban-jawaban yang sesuai. Pertanyaan barusan adalah seorang yang sudah dicerai, tapi ya diminta oleh mantan suaminya untuk membayari hutang-hutangnya dan dilarang untuk berkomunikasi dengan mertuanya. Nah, bagaimana ini kan? Kalau seseorang itu sudah dicerai dan sudah selesai iddahnya, itu sudah putus hubungan sebagai suami istri. Jadi tidak ada lagi hak kewajiban. Ya. Karena sebagai perempuan yang sudah dicerai dan sudah selesai iddahnya, itu tidak ada kewajiban untuk melayani dan taat kepada mantan suaminya. Termasuk ya, soal utang. Ya. Utang ini kan apalagi utang suami. Tentu ini sifatnya membantu. Jadi tidak ada keharusan istri atau mantan istri membayarin hutang mantan suami, tidak ada, kecuali kalau ada perjanjian. Kalau tidak, ya semata-mata itu pembebanan, tentu saja tidak boleh, tidak berlaku. Itu satu, ya kan. Yang kedua, ya larangan untuk berkomunikasi dengan orang tua, baik orang tua sendiri ataupun mertua. Nah itu tidak berlaku kalau sudah dicerai dan sudah selesai masa iddahnya. Karena orang yang sudah selesai masa iddahnya itu al-mutallaqah, bukan lagi istri. Jadi tidak ada kewajiban untuk mentaati. Apalagi ini melarang bersilaturahim, itu adalah tentu tidak sesuai, berarti kan ya maksiat ya. Apalagi mantan mertua dengan sesama muslim saja tidak boleh dilarang bersilaturahim, apalagi dengan ya mantan mertua, ya kan. Jadi larangan itu batal demi hukum, ya kan. Demikian itu kita dudukkan persoalannya, sehingga seseorang tidak boleh dengan kekuasaannya sebagai mantan suami untuk
mengeksploitasi mantan istrinya. Tentu adalah merupakan satu kezaliman, ya. Kezaliman, ya. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Ya. Pertanyaan berikutnya masih seputar keluarga. Ini masalah kompleks kalau masalah keluarga. Ya. Pertanyaannya datang dari Abu Zaidan dari Jakarta. Ya. Ustaz, jika pernikahan bertujuan untuk litaskunu ilaiha, namun hal itu tidak didapat dan hanya bertahan pernikahan itu atas asas tanggung jawab saja, maka bagaimana menyikapinya? Apakah ada semacam keterpaksaan di dalam pernikahan? Ya, dalam Al-Quran jelas ya kan, visi pernikahan itu ada 3. Pertama, sakinah litaskunu ilaiha, ya, artinya serumah dan tenang bersama di rumah itu. Makanya rumah itu disebut sakan atau maskan karena memberikan fasilitas kenyamanan, ketenangan. Yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah ini muasyarah suami istri, yaitu menunaikan hak moral dan hak material. Itu ya kan ada hak moral atau istilah orang masyarakat itu hak lahiriah dan batiniah, itu mawaddah. Kalau rohmah itu di atas mawaddah. Kalaupun seseorang itu sudah kurang mampu melayani aspek yang kedua, itu nafkah lahir batin, tapi jangan sampai menghapuskan rohmah, kasih sayang. Kasih sayang ini dilanjutkan dengan anak dan cucu, ya kan begitu. Nah tadi yang ditanyakan yang aspek kedua sakinah itu sepertinya tidak ada. Apakah diperbolehkan bubar begitu? Hanya boleh dipertahankan. Oh iya, karena 3 visinya itu 3, ya kan. Jadi kalau sakinah kurang, ya apakah mawaddah tidak bisa dijalani, ya, rahmah, apakah begitu kan? Ya tentu harus dicari akar ya masalahnya. Kenapa ya tidak ada sakinah, ya kan? Tentu bertanyalah kepada mereka yang sudah berpengalaman, ya, asam garam keluarga, bagaimana ini mengatasi suasana yang hambar, ya kan, kurang bumbu, ya kan. Nah itu tentu ya sebelum tentu melakukan langkah yang lain, cobalah cari ramuan obat dulu, ya kan begitu. Orang jangan dulu putus asa, kan tanya ini ramuan apa, ini herbal apa, ini obat apa, ya kan, resep apa, kan begitu. Masih bisa diusahakan. Masih harus diusahakan, ya kan. Dan itu adalah pahalanya besar ya untuk mempertahankan silaturahim tentu saja, dan untuk mempertahankan misaqon ghalidho, perjanjian yang sangat kuat antara suami istri dan antara keluarga besar, ya kan. Kalau tidak berarti kan akan berakibat qat'ur rahim, memutuskan, ya kan, silaturahim kekeluargaan, dan memutuskan misaqon ghalidho yang dijanjikan, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berupayalah dan berdoalah insyaallah. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Aini, ya, masih seputar fikih keluarga. Jika seorang suami membenci mertuanya, apakah saya harus mengikutinya? Ibu saya pernah marah sekali sama suami, dan sekarang suami jadi gak respect sama ibuku, dan saya harus bagaimana? Ya, tentu saja ini godaan, ya kan, dalam hubungan sesama manusia. Ada saja hal-hal yang bisa mengganggu, termasuk dengan mertua sekalipun. Mungkin karena salah paham, mungkin ya karena kurang berkenan, ya kan. Toh
sebelumnya, sebelum nikah kan baik-baik saja. Justru mungkin ada hal-hal yang muncul belakangan. Nah, jangan sampai itu diperturutkan, ya. Maka istri ya tidak perlu membumbui, justru ya dicarilah ini menengahi ya. Tentu suami dengan ucapan-ucapan yang lembut dari istri itu pelan-pelan itu bisa mendengar, ya kan. Begitu juga yang namanya orang tua itu pasti sangat mendengar putrinya, kan. Jadi jadilah mediator yang baik, insya Allah. Nah, itu pahalanya besar sekali dan maslahatnya juga besar sekali. Bersabarlah, ya, dan terus berdoa, ya. Juga ada baiknya minta saran masukan dari pini sepuh, ya kan, dalam mengatasi ini. Pastilah keluarga-keluarga yang sukses itu juga punya pengalaman, bahkan mungkin lebih berat, lebih pahit, ya kan. Jadi belajarlah, berupayalah, dan berdoalah. Berdoalah. Tapi jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Demi Chandrawati, ya, Tanjung Morawa, dari Tanjung Morawa. Pertanyaannya, saya sudah pisah 5 tahun, pisah rumah, tapi suami tak pernah talak saya. Tetap kasih saya nafkah walaupun tak sepenuh gajinya. Masih dizakatin oleh suami. Suami ngajak satu rumah lagi. Jadi saya harus nikah lagi atau rujuk? Ya, talak itu harus diucapkan. Harus diucapkan. Kalaupun ada melalui tulisan, ya itu harus ditanya, ini maksudnya apa, ya kan, supaya jelas. Kalau diucapkan kan jelas. Nah, itu. Jadi kalau belum diucapkan, ya belum, ya kan. Walaupun dia sikapnya agak kurang, ya kan, tapi ternyata masih memberikan nafkah, ya kan. Pisah rumah nih. Pisah rumah. Ya. Oh, pisah rumah. Pisah rumah, tapi udah belum ada 5 tahun, tapi belum ada ucapan. Belum ada ucapan. Nah, sesungguhnya itu bukan merupakan wasilah, cara, ya, dalam mengelola keluarga. Pisah rumah. Ada juga ya pisah tempat tidur. Kalau ya istrinya itu tidak taat, sebagai salah satu bentuk teguran, ya kan. Fahjuruhunna fil madaji'. Jadi pisahlah tempat tidur. Itu tahap awal. Lalu masih juga membangkang, tidak taat, boleh dicubit, jadi pukul tapi tidak melukai, ya kan, untuk menegur saja. Ya. Nah, adapun pisah rumah ini, ya tentu apalagi 5 tahun, ya ini tentu sesuatu yang tidak dikehendaki dan bukan cara yang memang dianjurkan. Poinnya adalah kan, walaupun pisah rumah seperti apa, apakah masih hukum suami istri? Iya, kalau belum ada ucapan cerai, tolak, atau kata-kata yang sorih lainnya, kan, harus sorih, ya kan. Kalau belum, berarti hak dan kewajiban masih berjalan, ya kan. Ya. Masih diberi nafkah juga. Apalagi kan, kemudian ada minat rujuk kembali, ya kan. Mediasi mungkin, ya. Nah, apakah harus memperbaharui nikah? Akad, ya, perbaharui nikah, akad, atau tidak? Ya, namanya belum dicerai, ya kan. Berarti kan masih fi zimmati az-zawjiyah, masih dalam hukum, ya, rumah tangga. Iya, suami punya hak untuk rujuk, iya kan. Dan tanpa, ya, kalau saya mau rujuk kepada kamu, sudah jadi itu, ya kan, itu kan. Jadi masih sebagai suami, karenanya dia berhak untuk rujuk, ya, dan tidak perlu tentu saja memperbaharui akad, itu, ya, itu. Tapi bisa, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ratna di Cilengsi.
Sebab apa perceraian itu dibolehkan? Sebabnya apa dibolehkan? Karena suami diam-diam nikah siri, bagaimana hukumnya? Ya, ketika akad nikah selesai itu biasanya ada sighatut ta'liq, ya kan? Ada berapa poin lah. Itu semacam kontrak ke moral, ya. Apabila ya saya sebagai suami bla 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 bla, ya kan, melakukan intinya penyimpangan ya terhadap syariat dan melakukan kezaliman, begitu janjinya tidak dipenuhi, misalnya tidak dinafkahi sekian lama, ya baik nikah nafkah lahir atau nafkah batin, memukuli badan dan seterusnya, ya kan, meninggalkan, pergi tanpa pesan sekian lama kan. Nah, lalu istri saya tidak ridho, ya kan, dan mengadukan halnya ke pengadilan, ya kan, tentu sesuai dengan aturan ya, ke pengadilan melalui KUA, ya kan, lalu dikabulkan, ya tentu ada iwad, itu si administratif, ya kan. Kalaupun tanpa iwad, ya itu memang dulu juga pakai iwad, dulu mengembalikan sebagian daripada mahar. Sekarang ya romzi saja kan, tidak ya merujuk kepada berapa mahar lalu tidak, tapi ya aturan mengatakan ya bayarlah untuk tujuan sosial itu juga kan, bukan mengganti mahar si suami, tapi ini untuk administratif dan disalurkan untuk kepentingan sosial. Nah, kalau itu dilakukan ya putus kan. Tapi kalau ini belum ya. Belum dilakukan itu? Belum, ya. Belum, ya. Sebab perceraian itu. Jadi sebab perceraian atau boleh mengajukan cerai itu, yaitu Suaminya nikah siri. tidak. Kalau nikah siri tidak termasuk sebab yang boleh seorang istri itu menuntut cerai, tidak. Iya kan, kecuali kalau ada poin tadi dizolimi hak-haknya, ya sebagaimana poin di dalam perjanjian yang dibacakan sesudah akad nikah yang disebut dengan sighat ta'liq, ya kan. Atau tanpa sighat ta'liq pun kalau memang dizolimi, ya kan, apakah nikah siri itu bentuk kezaliman? Nah, ini dulu kan, apakah hak-haknya tidak diberikan ya setelah itu, ya kan, atau masih ya tentu ya berkurang karena memang asalnya satu jadi dua, ya itu hal yang dan ya terjadi ya dulu, sekarang juga terjadi. Yang penting tentu bisa mengelola keluarga itu, ya istri 2, 3 bahkan sampai 4 kan dimungkinkan, berarti nikah. Cuma asal siri ya. Nah, siri itu apakah tanpa saksi atau tanpa pencatatan oleh petugas ya pencatat nikah, ya. Umumnya sih yang kedua, itu siri karena tidak dicatat oleh KUA kan begitu ya. Nah, itu tapi saksi lengkap lah, walinya ada, itu dianatan secara agama sah, ya kan. Hanya saja tentu nanti kalau ada urusan-urusan terkait dengan hak-hak perdata, hak keperdataan, itu mungkin akan ya repot, mana kan dokumennya dan seterusnya. Ya oleh karenanya menjadi penting ya. Tapi di sini ya dia bukan merupakan salah satu alasan untuk meminta cerai. Tapi Ustaz, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Nur Faizah, Probolinggo. Apabila seorang suami mengatakan bahwa dia sudah menyerah dan tidak mau berjuang dalam hubungan pernikahan, dan suami tersebut mengatakan itu bukan talak, apakah perkataan suami tersebut sudah termasuk talak, kinayah ataupun samar? Bagaimana status pernikahan dengan talak kinayah?
Ya, talak kinayah tentu belum jatuh, ya kan, sebab harus dikonfirmasi. Ya, maksudnya apa kalau dia mengkonfirmasi? Oh, maksudnya memang talak, ya sudah, itu. Tapi kalau belum dikonfirmasi, tidak boleh disimpulkan sebagai talak, tidak boleh, ya. Sebab pada dasarnya hubungan itu harus dipertahankan, ya kan, kecuali kalau ada faktor yang memutuskannya. Jadi ucapan tadi belum termasuk ya cerai, walaupun istilahnya ya apalah tadi ya, bahasa-bahasa, oh ini saya sudah angkat tangan tidak mampu. Toh hubungan suami istri itu bukan hanya satu aspek, ya kan, tadi ada 3 visi. Salah satunya ya yaitu mawaddah itu, mungkin sakinahnya ada, rohmahnya karena mungkin sudah ada anak, ya ada, ya kan, dan apalagi ya nafkah juga diberikan, ya kan. Jadi hanya satu aspek, ya, karena faktor kelemahan ya fisik atau apapun kesehatannya, ya kan. Iya, saya pernah punya 2 teman, ya, itu betul-betul tidak mampu, ya, bertahun-tahun, ya kan, tapi istrinya sabar, bertahan, iya kan, karena justru dengan melayani suami yang walaupun dalam ketidakmampuan itu, ya, ada nilai ibadah di situ, ya kan. Ada 2 orang itu masya Allah, ya, sampai wafat, ya, artinya ya tidak pernah, iya kan, ya sudah, itu kan insya Allah istri yang demikian kan min ahlil jannah insya Allah, begitu. Tapi Ustaz, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Salsabila dari Jakarta Utara. Dosakah apabila seorang istri tidak memberitahukan kepada suami bahwa mendapatkan kiriman uang dari sepupu untuk kebutuhan ibu istri, dengan alasan jika suami tahu uang tersebut akan terpakai oleh suami untuk keperluannya seperti sebelum-sebelumnya? Karena memang karakter si suami yang jika mendapatkan uang lebih dari manapun akan condong boros seperti jajan. Tolong pencerahannya. Ya, tentu kerangkanya ini ma'ruf, antar keluarga kecil, keluarga besar, antar relasi, ya kan. Kadang-kadang memberikan hadiah itu sesuatu yang ma'ruf, apalagi ya ini keluarga kan. Ya, mungkin si keluarganya tahu, apalagi ada masalah suaminya ini cenderung boros, mungkin kasihan ke kakaknya yang istri, ya kan, udah ada dibantu deh karena memang suaminya cenderung boros, ya kan, begitu. Atau bahasa agama itu cenderung safih. Nah, orang yang safih ini kan tidak boleh diturutin, ya, kemauannya, justru harus mahjur, al-hajru, harus ditahan, ya. Bahkan kalau perlu ada pengampu, pihak ketiga yang mengawasi agar dia tidak berlaku boros. Berarti kan kalau menghindari supaya dia tidak memboroskan uang itu sudah tepat, ya kan. Pemberian dari saudaranya ya tidak dikasih tahu, karena kalau dikasih tahu akan diambil. Itu ya cara yang tepat, ya tidak salah, ya kan. Tapi bagus saja kalau ya tidak dikosong, artinya dikasihlah gula-gula, suami itu ini dari mana nih, ya ada rezeki lah gitu, ya dikasih. Kalau dia senang apa ngopi atau apa, ya kan, walaupun tidak dikasih duitnya, ya kasih kopinya, kasih apanya, kan begitu, ya. Taib Ustaz, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Ruminingsih dari kota Samarinda. Anak saya laki-laki nikah pindah agama lain. Anak saya minta maaf dengan saya dan saya bilang iya, saya maafin, tapi kalau kau nikah pindah agama lain, mama gak akan ridho dunia akhirat. Yang saya tanyakan, apa salah dengan jawaban saya itu? Tidak salah, ya. Agama itu kan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita
kita diamanahi untuk berpegang teguh, makanya memeluk agama apa, memeluk dan menganut, ya kan, mempertahankan. Nah, itu amanat, ya. Ketika anak juga amanat kepada orang tuanya. Ketika si anak ini karena mungkin lemah tarbiyahnya, terpengaruh oleh lingkungan, kan begitu, akhirnya pindah agama, murtad, ya, berarti telah merobek, ya, hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu minta maaf ke uminya, ke ibunya, ibu minta maaf. Sesungguhnya ya itu juga tidak dalam konteks, ya kan, karena mungkin ada perasaan orang tua yang terluka, ya kan. Itu karena itu minta maaf, ya boleh saja sih, ya kan, ya saya maafkan. Tapi kalau hak Allahnya ya tidak berlaku, ya kan. Jadi betul itu, kalau kamu pindah agama itu mama tidak ridho dunia akhirat, itu betul. Sudah betul ya sikap sudah seorang ibu tadi ya. Tapi kalau hubungan kekeluargaan terus saja, ya kan, walaupun tentu berbeda, ya, kedekatan keakraban seperti doa misalnya, ya, atau hal-hal yang sifatnya religius, ya tentu tidak ada hak. Ketika meninggal misalnya, sampai meninggal itu anaknya itu, ya tidak dipulasara sebagai mayat muslim, ya kan, ya udah, jadi kubur begitu saja, hak warisnya tidak ada, putus. Nah, itu penting tuh. Jadi la yarisul muslimu al kafiro walal kafirul muslima, putus, tidak ada hubungan hak saling mewarisi, sehingga ya sudah, berarti jadi kubur, ya, dengan toh lambangnya juga kalau orang kafir dikubur dengan hartanya kan. Oh iya, ya udah gitu, karena itu yang akan dibawa. Sedangkan dalam Islam yang dibawa itu amal soleh, masya Allah, ya. Tapi Ustaz, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ratna Cilengsi. Kalau posisinya saya istri sah, tapi dibilang sudah meninggal dan suami buat surat palsu dari kakak dan lain-lain untuk menikah dengan perempuan lain, itu gimana Ustaz hukumnya? Ya, ini ada aspek perdata, ada aspek pidana yang dilanggar, tindak pidana. Pemalsuan itu pidana, ya kan, pemalsuan. Nah, atas dasar pemalsuan itu lalu melakukan pelanggaran perdata, ya kan, mencerai, ya kan, mau nikah lagi. Lah iya, mau nikah lagi karena ya ini sudah mati, ya kan. Nah, itu padahal belum. Nah, ini sih harus diproses, ya kan. Tentu bukan hanya ke KUA, ini ke polisi juga, karena ada pelanggaran pidana, ya kan. Itu kejahatan itu. Ya, itu sudah kejahatan, tentu serius, harus diproses itu untuk memberikan pembelajaran kepada warga masyarakat supaya taat hukum. Iya. Apakah boleh minta cerai kalau seperti itu? Itu kalau sampai ya ternyata dia itu pembohong ulung, ya kan, itu boleh. Itu udah berulang-ulang kali soalnya di sini. Ya boleh, itu artinya kan dia tidak amanah lagi kan. Aturan negara saja kan dilanggar, ya kan, itu apalagi hanya kesepakatan antara dua belah pihak, gampang saja. Orang hidup sudah dikatakan mati, itu kan, itu sudah sulit dipertahankan. Betul. Tapi bisa jazakumul khair. Pertanyaan berikutnya dari Agustin dari Tulung Agung. Ibu saya mempunyai hutang banyak yang tidak diketahui bapak saya. Baru belakangan tahu dia sering diberi uang oleh laki-laki lain. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya yang saya harus lakukan? Ibu saya juga sering minta uang pada saya. Apa yang harus saya beri? Apakah saya harus memberinya? Nah, kalau tadi itu ya orang yang safih, laki-lakinya, ya. Kalau ini perempuannya safihah. Selain safihah juga dia
khianat. Ya, khianat. Ya, artinya apa istilahnya itu? Selingkuh. Nah, selingkuh. Iya, selingkuh. Iya, dia punya suami kok terima apa pemberian dari lelaki lain. Nah, tentu ini satu jalan untuk maksiat, ya kan. Nah, bagaimana sikap saya? Berbaik-baik saja dengan ibu supaya bisa masuk, ya. Kita pelan-pelan menyadarkan ibu, ya kan, bahwa itu tidak baik, itu maksiat, ya, akibatnya ini, ya, mudah-mudahan ya dengan pertolongan Allah dia dibukakan, ya kesadarannya, kan begitu, ya. Terus apalagi? Ya seperti itu. Jadi ya itu. sikap ya anaknya juga, minta uang ke anaknya juga. Boleh, bahkan mungkin ya anaknya biasa saja. Ketika minta uang itu menjadi alat untuk dekat ke ibu, kasih sambil masuklah, bukan hanya ngasih duit, walaupun tidak diberikan sepenuhnya, adalah dia memasukkan ya kalam yang hasan, ucapan begini begitu. Kalau diputus sama sekali jalur ke ibu, mau ngasih nasihat, mau ngasih nasihat lewat siapa, kan begitu. Itu untuk jalur silaturahim dan tanasuh, insya Allah. Tapi jazakumullah khairan. Alhamdulillah pertanyaan terkait fikih keluarga udah dijawab oleh guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat, ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ya, setelah yang satu ini.